Haleluya, salam salam berkat sukacita buat Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Kita bertemu kembali. Dan harapan saya dalam doa adalah supaya semoga saudara sekalian selalu dalam keceriaan, selalu dalam sukacita, selalu ada dalam kehangatan, ada dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin ya saudara. Bagaimanapun juga itu adalah kerinduan saudara, kerinduan saya. Karena kita percaya penyertaan Tuhan buat kita itu tetap sempurna. Nah, hari ini saudaraku sekalian, saya akan membagi informasi sedikit tentang Imlek. Karena tanggal 12 Februari ini ya saudara adalah Imlek. Banyak orang bertanya, apakah orang Kristen boleh merayakan Imlek? Saudara, saya jawab tegas, boleh untuk merayakan Imlek. Karena perayaan Imlek atau tahun baru Imlek itu sama dengan tahun baru Gregorian yang kita laksanakan setiap tanggal 1 Januari. Kemudian bagi orang Yahudi setiap bulan-bulan September antara tanggal 9 sampai 17 September mereka merayakan tahun baru Yahudi yang disebut dengan Rosh Hashanah. Dan mereka melakukan ucapan syukur. Dan usia dari Imlek ini saudara sudah 4.715 tahun. Dirayakan pertama kali oleh dinasti Xia. Yang tidak boleh itu adalah mengucap syukur kepada berhala-berhala. Kenapa saudara? Ya karena itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Tapi untuk perayaannya, karena apa saudara? Kita harus jujur bahwa itu adalah tradisi Tiongkok, itu tradisi China yang sudah turun-temurun dilakukan. Kalau itu tradisi baik sebagai ucapan syukur saudara, ya kita ambil baiknya dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita mungkin keturunan dari Tiongkok. Nah, kira-kira atau dari Chinese, kira-kira seperti itu saudara. Dan itu merupakan sebuah budaya. Kalau budaya ucapan syukur itu baik, kenapa kita tidak lakukan? Yang tidak boleh itu saudaraku sekalian adalah memberikan persembahan-persembahan kepada para dewa. Nah, bagi saudara yang orang percaya ya tidak perlu lagi saudara memberikan persembahan-persembahan atau ritual penyembahan kepada berhala. Kenapa? Saya akan bacakan ayatnya. 1 Korintus 10 ayat 14. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Kita tidak perlu ikut-ikutan dalam ritual penyembahannya. Kalau hanya sekedar kita mengucap syukur, itu kan hari yang baik. Setiap hari yang baik. Tahun baru itu tahun yang baik. Rosh Hashanah bagi orang Yahudi itu pun baik. Mereka juga mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kalau kita keturunan dari Chinese, dari Tiongkok saudara, orang-orang Tionghoa, ya kita bersyukur atas tahun yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Tetapi kita tidak terlibat kepada ritual-ritual penyembahannya. Nah, kalau itu sudah dilakukan 4.715 tahun yang lalu, karena generasi atau dinasti Xia melakukan pertama kali. Nah, yang sekarang ini adalah yang dirayakan 2.500 sekian saudara. Nah, sebenarnya sebagai tanda syukur orang-orang Chinese zaman itu saudara, maka hari lahirnya Confucius atau Konghucu itu menjadi sebuah pemahaman etika dan moral bagi bangsa Chinese atau Tiongkok. Nah, itu diambil sebagai suatu budaya yang baik karena sebagai penghormatan kepada Konghucu atau Confucius. Nah, ini saudara. Jadi ritual-ritual yang dilakukan untuk penyembahan kepada berhala jangan kita ikuti. Yang kita ikuti adalah bahwa tanggal 12 tetap hari yang baik buat kita. Karena setiap hari itu hari yang baik. Kenapa kita tidak mengucap syukur atas hari yang baik yang Tuhan berikan buat kita? Ya saudara, sehingga Imlek itu juga mendatangkan ketenangan, keteduhan, dan mendatangkan hubungan yang makin dekat dengan Tuhan atas hari yang Tuhan beri. Sukses buat saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.